Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Teknologi baterai sekarang ini semakin canggih ya teman-teman ya, dan tidak bisa kita pungkiri. Manusia zaman ini tidak bisa lepas dari yang namanya baterai. Karena jam tangan sekarang sudah pakai baterai. Headphone, headset, atau TWS pakai baterai. Handphone pakai baterai. Kamera pakai baterai. Drone pakai baterai. Motor pakai baterai. Mobil juga pakai baterai. Apalagi power tools. Sekarang banyak sekali power tools yang sudah pakai baterai. Seperti yang akan kita ulas kali ini ya. Sebuah mesin trimmer cordless dari DCA, tipenya adalah ADMP6 tipe BM. Ini paket lengkap dengan 2 buah baterai dan 1 buah chargeran ya teman-teman ya. Penasaran bagaimana performanya? Jangan di skip-skip videonya, kita unboxing dulu, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk dus ya teman-teman ya. Di sini ada keterangan untuk spesifikasi serta fitur, lalu apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Nanti akan kita bahas secara terperinci. Lalu di sini ada barcode untuk mendaftarkan garansinya ya. Tinggal scan barcode yang ada di sini ya teman-teman ya. Tidak perlu lagi kirim-kirim kartu garansi. Oh, ternyata di paket pembelian kita dapat tasnya juga ya teman-teman ya. Jadi kita bisa simpan di dalam tasnya ini nanti. Ada tas berat nih. Kita lihat dulu ya. Di sini ada ada berbagai macam aksesoris ya. Mal-malannya ya teman-teman ya. Di sini ada mal-malannya. Nih. Ada yang untuk paralel dan ada untuk yang biasa. Lalu sini ada buku petunjuk penggunaan juga ya. Buku petunjuk penggunaannya ini berbahasa Inggris. Harap dibaca agar tidak salah cara menggunakannya. Ada juga yang berbahasa Indonesia ya untuk petunjuk penggunaannya. Lalu berikutnya di sini ada kunci-kunci. Ini kuncinya ya. Ada dapat kunci. Lalu kita di sini juga dapat mur. Dapat juga sepatu nih. Sepatu cadangannya. Lalu ini dia kartu garansinya. Untuk service center dari DCA, ini ya ada lumayan banyak juga, ada di beberapa kota besar seluruh Indonesia. Kalau mau dibaca silakan ya. Di sini kita juga dapat mika pelindung dari debu-debu, dapat 2 baterai 4Ah 20 volt. Lalu ada docking chargerannya juga. Dan ini dia untuk unit mesinnya ya. Nah, ini motornya sudah menggunakan brushless ya teman-teman ya. Jadi jelas untuk baterai awet dan juga untuk tenaganya harusnya ya powerful ya. Ini dia, kurang lebih seperti ini untuk bentuknya. Oke, itu aja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk build quality dari tampilannya saja terlihat sangar ya teman-teman ya. Ya DCA ini salah satu brand global. Nggak mungkin untuk material bahan yang digunakan kacangan ya. Udah pasti material bahan yang berkualitas semua. Tapi biar lebih yakin kita lihat satu persatu. Yang pertama untuk base protectornya ini. Ini material bahannya sepertinya plastik, glossy dan licin ya teman-teman ya. Juga tebal. Nih ya, yang warna hitam ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bekerja pada permukaan kayu yang sedikit kasar, ya masih aman lah, nggak keset. Lalu untuk base-nya sendiri, ini material bahannya adalah coran aluminium ya. Nih, coran aluminium, finishingnya cat warna abu-abu. Lalu ada grip karetnya juga nih. Karetnya sendiri juga empuk dan kesat, jadi sangat membantu apabila tangan mudah berkeringat. Base-nya juga tebal ya teman-teman ya. Cakep. Lalu ada mika pelindung dari debu. Dan ini juga kita bisa pasangkan vacuum cleaner ya. Mikanya juga tebal. Pengunci-penguncinya ini semuanya dari logam ya. Ini logam, ada lapisan karetnya lagi supaya nggak sakit pada saat penguncian. Lalu untuk mekanisme naik turunnya, ini plastik nih. Gearnya logam ya. Bodi utama pada bagian atas yang warna hijau ini adalah plastik tebal ya. Kokoh teman-teman. Lalu untuk material bahan bodi bagian bawah, nah ini adalah coran aluminium juga ya teman-teman ya. Jadi dapat meredam panas dengan baik. Untuk anvilnya sudah pasti ini logam semua. Cakep sih. Untuk finishingnya juga rapih ya. Nih bisa dilihat ya teman-teman ya.
rapi sekali. Ya brand global ya, nggak mungkin kaleng-kaleng lah teman-teman. Untuk build quality jempolan lah. Untuk fitur trimmer DCA ini sangat kaya fitur ya teman-teman ya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama pada bagian base protektornya. Ini kan kita dapat 2 buah ya. Kita tinggal pilih saja mana yang mau kita gunakan. Yang bulat atau yang bujur sangkar seperti ini. Tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Untuk menggantinya juga mudah. Yang pertama kalian harus buka mur yang ada di sini. Ada 4 mur. Lalu tinggal pasang lagi ya. Gampang lah pokoknya. Selanjutnya di sini ada tempat untuk mal-malan. Jadi kalian bisa pasangkan mal-malannya di sini dengan cara dilonggarkan terlebih dahulu. Kalau sudah sesuai ukurannya tinggal masukkan seperti ini ya. Nah, kalau sudah masuk tinggal dieratkan kembali. Mal-malannya juga kita dapat 2 buah ya, yang seperti ini sama satu lagi yang untuk paralel. Lalu berikutnya di sini ada mika untuk melindungi kita dari serpihan debu kayu ya. Dan kita juga bisa pasangkan mikanya ini ke vacuum cleaner, tinggal dicolokin saja untuk pipa vacuum cleanernya. Kalau kalian nggak butuh mikanya, tinggal lepas dengan cara buka mur yang ada di sini ya. Ini tadi kita dapat juga di paket pembelian, jadi hati-hati pada saat kalian membuka paket pembeliannya, takutnya ada yang kececer ya. Nah, tinggal dibuka seperti ini. Lalu tinggal dicopot saja kalau kalian tidak butuh. Pada mesinnya sendiri untuk bagian koletnya ini tidak perlu lagi menggunakan 2 kunci ya, karena sudah dilengkapi dengan spindle lock. Untuk mengganti mata trimmer tinggal tekan spindle locknya. Nah seperti ini, maka dia tidak akan berputar lagi, tinggal dibuka menggunakan kunci yang besar ini ya. Gampang lah pokoknya. Lalu untuk mekanisme naik turun pada base-nya ini sudah quick release juga. Sudah enak sekali ya teman-teman ya, tinggal sesuaikan saja nih ya. Nah kalau sudah sesuai, ini tinggal naikkan turunkan seperti ini ya. Kalau sudah sesuai ya, tinggal kunci. Nah, ini posisinya sudah paten, tidak akan berubah-ubah lagi. Sudah fix. Jadi sangat praktis. Untuk menyalakan, nah ini ada fitur keamanan ya. Jadi kalau kalian tekan-tekan seperti ini, tidak akan menyala ya teman-teman ya. Tidak akan mau menyala. Untuk menyalakannya, tekan dulu dan tahan kurang lebih 5 detik. Nah, kalau sudah ada bunyi seperti itu dan lampu LED-nya menyala seperti ini, maka ini langsung bisa dinyalakan. Nah, menyala kan? Untuk mematikan, tinggal tekan lagi. Nah, ini belum aman ya teman-teman ya. Kalau kalian mau aman, agar tidak menyala tiba-tiba ya, kalian tekan lagi sampai bunyi lagi ya teman-teman ya. Maka ini sudah aman nih. Selanjutnya di sini ada variabel speednya dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Kita coba ini ya. Nah, ini nomor 6. Jadi tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan. Lalu pada bagian bawah, nah ini ada LED light untuk menerangi kita pada tempat yang minim cahaya ya. Selanjutnya yang terakhir ada indikator baterai pada baterainya. Jadi untuk trimmer ini fiturnya sudah kekinian banget ya teman-teman ya. Nggak kalah lah dengan brand-brand Amerika ataupun Eropa. Cakep. Oh ya, hampir ketinggalan ya. Jadi kalau misalnya seperti ini ya teman-teman ya, menyala ya. Nah ini kalau kalian tidak matikan lagi dengan cara menahannya, maka dia nanti akan mati sendiri. Nih, saya biarin nih ya teman-teman ya. Dia akan mati sendiri. Nah, mati ya. Ini sudah aman nih. Jadi jangan takut kalau kalian kelupaan. Dan satu lagi fitur keamanan, ini sudah slow start ya teman-teman ya. Jadi pada saat dinyalakan, walaupun dia di nomor 6 seperti ini, yang paling kencang, dia tidak akan langsung kencang ya. Jadi lambat terlebih dahulu. Kurang lebih seperti ini. Nah, dia berputar lambat terlebih dahulu. Kurang lebih sekitar 2 detik dia langsung kencang lagi. Mantap.
Untuk spesifikasi kalau kita baca buku petunjuk penggunaan, baterai menggunakan baterai yang 20 volt ya teman-teman ya. Untuk RPM-nya minimum 10.000, maksimumnya 30.000. Lalu untuk collet chuck size-nya 635 atau 6 mm. Jadi ada dua pilihan nih ya. 635 bisa, 6 mm bisa, atau 1/4 inci. Milling capacity-nya 0 sampai dengan 40 mm. Jadi kedalaman maksimalnya di angka 40 mm. Speed controlnya ada 6 dan untuk bobotnya 1,5 kg. Sekarang kita akan mengukur RPM dan tingkat kebisingan. Untuk baterai sudah saya cas sampai full. Untuk mengisi baterai 4Ah dari 0 sampai dengan full dengan charger bawaan membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 40 menit. Oke, langsung kita set dulu ya di kecepatan terendah nomor 1. Di sini kita sekalian ukur untuk tingkat kebisingan ya. Suaranya adem sekali ya teman-teman ya di kecepatan nomor 1. RPM-nya 9.948 dan tingkat kebisingan hanya 84,9 desibel. Sekarang kita langsung set di kecepatan yang paling kencang nomor 6. Suaranya memang benar-benar halus ya. RPM-nya di angka 29.508 RPM, tingkat kebisingan nggak sampai 100 desibel, hanya 94,9 desibel. Untuk bobot include dengan baterai 4Ah di angka 2,14 kg. Oke teman-teman, jadi ada yang bertanya saya menggunakan mata trimmer merek apa. Ada dua merek yang biasa saya gunakan sehari-hari. Yang pertama dari sebuah brand yang sudah cukup punya nama, pasti kalian tahu lah brand ini ya teman-teman ya. Lalu dari produk generik Cina, ini saya lupa mereknya apa ya. Tapi kenapa saya katakan produk generik? Karena tergantung nih siapa yang pesan. Biasanya di depannya ini tergantung brand apa yang pesan, tapi isi di dalamnya kurang lebih sama seperti ini semua. Jadi bisa dipastikan ini produk generik Cina. Dan untuk kualitasnya sendiri, ya memang kalau kalian bekerja sehari-hari menggunakan mesin trimmer, saya sarankan beli langsung yang mahal aja. Tapi kalau sekali-kali kerja menggunakan mesin trimmer, yang murah juga sudah bisalah digunakan ya. Dan untuk keduanya ini ukurannya adalah 1/4 inci ya, 1/4 inci keduanya. Oke, untuk uji performa yang pertama di sini kita akan membentuk pola pada tepian kayu yang masih tajam ini ya. Kita akan buat round atau kita akan buat melengkung. Dan untuk mesinnya saya set di nomor 6 atau yang paling kencang. Ya, sangat cepat ya, tidak ada kendala, tidak ada terasa loose power, langsung berbentuk round ya, atau melengkung. Nih kita lihat nih, lebih dekat. Yang awalnya tajam, sekarang sudah melengkung seperti ini nih. Nah, cakep. Tidak ada kendala ya. Oke, sekarang kita menggunakan mata trimmer segitiga seperti ini untuk membuat coakan ya pada media papan. Oh iya, kayunya adalah papan mahoni ya. Kita masih menggunakan kecepatan nomor 6.
Iya, sangat lancar sekali ya. Tidak ada kendala teman-teman. Enak, ringan. Tidak ada loose power. Nah ini paritnya langsung terbentuk. Nah ini dia ya. Bentuknya nih segitiga. Asalkan pisaunya tajam, tidak akan ada kendala ya. Karena tenaga dari motornya juga jos. Tidak terasa loose power sama sekali. Oke, sekarang kita akan siksa ya menggunakan straight bit diameternya 1 cm. Kita akan membuat parit pada media papan mahoni ini dengan kedalaman 1 cm juga. Masih menggunakan kecepatan nomor 6. Ya, bisa dilihat ya teman-teman ya. Untuk hasilnya sendiri, cakep ya. Tidak ada loose power ya. Ini dia hasilnya. Rapih, bersih. Tenaganya memang luar biasa mantap. Walaupun tadi kita dengar suaranya agak sedikit meraung, tapi tetap lancar ya. Tidak ada loose power, tidak ada kendala. Kita lihat lebih dekat. Nah ini dia ya untuk hasilnya ya teman-teman ya. Cakep. Sudah sangat proper digunakan untuk bekerja sehari-hari ya. Menurut saya sih udah oke sekali. Tenaga motornya mantap. Nih. Tidak ada kendala ya. Cakep, keren. Setelah kita gunakan untuk beberapa kegiatan tadi, kita cek lagi baterainya sekarang. Baterainya masih full ya. Nih. Cakep. Lalu kita akan ukur suhunya ya. 33, 36, 38. Pada bagian handle ini sangat normal ya teman-teman ya. Biasanya yang panas itu di bagian bawah sini karena dia bergesekan langsung ya. Ya, masih oke lah ya. 44 paling tinggi tadi ya. 44 derajat, 45. 45 derajat pada bagian anvil atau spindle-nya ini ya. Oke lah ya. Untuk suhu juga bisa dikatakan ini sangat normal teman-teman. Keren. Oke, itu tadi ya sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas mesin trimmer cordless dari DCA, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi ya, kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda tidak jadi masalah. Dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, dari segi build quality saya rasa tidak ada yang bisa kita komplain ya. Desainnya keren, untuk material bahan bagus, finishing juga rapi. Kalau kita sandingkan dengan brand-brand mahal, DCA tidak kalah lah ya teman-teman ya. Ini udah cakep sekali menurut saya. Lalu untuk fitur semuanya bekerja dengan baik, tidak ada kendala untuk fitur-fiturnya. Dan pasti kalian bertanya, Bang, untuk pembuangan debunya itu kok nggak efektif Bang? Debunya kok kemana-mana? Ya memang karena untuk pembuangan debunya ini, tadi saya tidak sambungkan ke vacuum cleaner ya teman-teman ya. Jadi debunya itu tidak terbuang dari sini karena memang fungsi dari lubang ini, pipa ini adalah untuk menyambungkannya ke mesin vacuum cleaner sehingga debunya itu bisa tersedot. Kalau tidak disambungkan ke vacuum cleaner maka ya tetap debunya itu aur-auran kemana-mana ya teman-teman ya. Tapi menurut saya sih tidak ada masalah lah untuk fiturnya. Lalu untuk spesifikasi juga sudah sesuai dengan spek tertulis. Dan terakhir untuk performanya, ya memang mesin brushless-nya ini sangat powerful ya teman-teman ya. Enak sekali menggunakannya, ringan-ringan saja apalagi kalau pisaunya tajam lebih enak lagi ya teman-teman ya. Kita gunakan pisau yang
biasa-biasa saja hasilnya mantap, apalagi kalau kita gunakan pisau yang memang berkualitas, maka pasti hasilnya bisa sempurna lah, kata Andra and the Backbone ya teman-teman ya. Jadi untuk performa mesin brushlessnya sendiri tidak ada masalah menurut saya. Kita hajar tadi tidak ada terasa loose power, lancar jaya ya teman-teman ya. Tidak ada komplain lah untuk performanya. Dan untuk harganya sendiri terus terang ya teman-teman ya, saya belum dapat bocoran harganya pada saat video ini dibuat. Nanti kalau sudah ada update harganya pada saat videonya rilis, saya akan cantumkan di kolom deskripsi ya. Silahkan cek lah. Tapi menurut saya, kalau saya berkaca dari saudaranya ya, yang udah keluar duluan kemarin, ya tidak akan lebih dari 1.700.000-an lah ya. Ini menurut pandangan saya. Mungkin angkanya akan sekitar segitulah, 1.700.000-an. Yang pasti tidak sampai dengan 2 juta rupiah ya teman-teman ya. Dan untuk garansi sudah jelas ya, garansi resmi dari DCA. Jadi bagi kalian yang sedang mencari mesin trimmer cordless, ini mungkin akan menjadi salah satu pilihan yang menarik ya, karena tidak hanya performa mesinnya bagus, tapi ekosistem baterainya juga banyak ya teman-teman ya. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa dituliskan pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.